Perkenalkan, nama saya Olga Mardian Sapingga, NIM 191301001. Saya dari kelas BDPA semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis rancangan bojor sangkar Latin menggunakan Excel, di mana soal rancangan bojor sangkar Latin yang saya gunakan yaitu pengaruh jarak tanam tanaman millet terhadap pertumbuhan tanaman millet, di mana jarak yang digunakan yaitu jarak 1 5 cm, jarak 2 10 cm, jarak 3 15 cm, jarak 4 20 cm, dan jarak 5 25 cm. Kita hasil percobaan jarak tanaman millet. Di sini untuk membandingkan hasil 5 petak tanaman millet dengan jarak tanam 1 yaitu 5 cm, jarak tanam 2 10 cm, jarak tanam 3 15 cm, jarak tanam 4 20 cm, dan jarak tanam 5 25 cm. Data di bawah sini kita diwarnai atau ditandai dengan warna berbeda-beda untuk membedakan. Jarak tanam 1 kita menggunakan warna ungu, jarak tanam 2 kita menggunakan warna hijau, jarak tanam 3 menggunakan warna biru muda, jarak tanam 4 menggunakan warna biru, dan jarak tanam 5 menggunakan warna orange. Langkah awal kita mencari FK atau faktor koreksi. Rumusnya Y titik-titik kuadrat dibagi dengan R pangkat 2. Y titik-titik kuadrat sini merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah baris maupun jumlah kolom. Dikali 2, tutup kurung. Dibagi R. R di sini adalah 5, maka R kuadrat adalah 25. Dibagi 25. Kita mencari JKT. Rumusnya yaitu sigma YIJK kuadrat dikurangi FK. Sigma YIJK kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari setiap respon. Kita jumlahkan. Kali 2. Kita tarik ke samping sebanyak 5 kolom. Kemudian tarik ke bawah. Setelah didapat, kemudian kita jumlahkan, sum. Hasilnya ini kita masukkan ke rumus. Dikurangi FK. Kita mencari JKP menggunakan rumus sigma YK kuadrat dibagi R dikurangi FK, di mana sigma Y titik-titik K kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari setiap perlakuan. Untuk itu yang pertama, kita jumlahkan jarak tanam 1 yang berwarna ungu. Yang untuk jarak tanam kedua kita jumlahkan yang berwarna hijau. Jarak tanam 3 kita jumlahkan yang berwarna biru muda. Dan jarak tanam 4 kita jumlahkan yang berwarna biru tua.
Dan yang terakhir, jumlahkan jarak tanam 5, yaitu yang berwarna orange. Setelah didapat, kemudian kita kuadratkan. Copy turun. Setelah mendapat hasil kuadratnya, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya ini kita masukkan ke rumus. Dibagi R, yaitu 5, tutup kurung, kemudian dikurangi FK, JKB atau jumlah kuadrat baris. Kita menggunakan rumus sigma YI kuadrat dibagi R dikurangi FK. Untuk mencarinya, kita jumlahkan, kita kuadratkan dari hasil baris, jumlah baris ini, datanya di sini. Kita kuadratkan, kita copy turun ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan. Dari hasil kuadrat ini kemudian kita jumlahkan. Dapatkan hasilnya. Kita masukkan ke rumus. Dibagi R, yaitu 5. Tutup kurung. Dikurangi FK. Langkah yang berikut yaitu kita mencari JKK atau jumlah kuadrat kolom. Untuk mencarinya, kita rumusnya yaitu sigma YJ kuadrat dibagi R dikurangi FK. Sigma YJ kuadrat sini merupakan jumlah kuadrat dari kolom. Datanya sudah di sini. Kita kuadratkan data kolom. Kali 2. Kita copy turun. Kemudian dari data kolom yang kita sudah kuadratkan, kita jumlahkan. Sum. Dikurangi FK. Jumlah kuadrat galak. Rumusnya yaitu JKT dikurangi JKP dikurangi JKB dikurangi JKK. Hasilnya sudah dapat. Masuk ke dalam tabel analisis. Di sini perlakuannya. Perlakuan. Untuk mencari DB perlakuannya kita menggunakan rumus R kurang 1. R di sini ada 5, berarti 5 kurang 1, 4. 4. Sudah. 4. R kurang 2. Sama dengan 16. Untuk DB totalnya 25 kurang 1, 24. Cari JKP-nya ini. Copy di sini. JKP. JKB-nya ini. Copy masuk. JKB. JKK. Dengan dan JKT masuk. Langkah berikut yaitu kita mencari kuadrat tengah. Untuk mencari kuadrat tengah perlakuan, kita menggunakan rumusnya.
JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Sama juga seperti mencari KTB, kita menggunakan rumusnya. Jumlah JKB dibagi dengan DB baris. Untuk mencari KTK sama dengan JK kolom dibagi dengan DB kolom. Untuk mencari KT galat sama dengan JK galat dibagi dengan DB galat. Setelah itu kita mencari F hitung. Untuk mencari F hitung dari perlakuan, kita menggunakan rumusnya. KTP dibagi kuadrat tengah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Untuk mencari F hitung baris, maka KT baris dibagi dengan KT galat. Untuk mencari F hitung kolom, KT kolom dibagi dengan KT galat. Hasilnya kita sudah dapat F hitung dari perlakuan baris dan kolom semuanya sama, yaitu 1,33. Langkah selanjutnya itu kita membandingkan dengan F tabel. F tabel yang kita gunakan di sini adalah 5%. Mencari sesuai dengan data hasil yang diperoleh. DB perlakuannya adalah 4 dan DB galatnya adalah 12. Kita mencari titik temu. 3,26. 3,26. Hasilnya sama, yaitu 3,26. 3,26. Kesimpulannya yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel, di mana 1,33 lebih kecil dari 3,26. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh perlakuan jarak tanam tanaman millet tidak berbeda nyata. Karena hasilnya tidak berbeda nyata, maka analisisnya sampai pada ANOVA. Tidak dilanjutkan kepada uji lanjut yang berikut karena hasilnya tidak berbeda nyata. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.